Veronica Waruhu dengan NIM 863203. Hai, aku Usni Karolini Karusumanjuntak dengan NIM 863197. Kami dari tingkat 2 Pak. Psikologi itu apa ya? Bagaimana ya sejarah psikologi dan ruang lingkup psikologi? Mari cari tahu. Psikologi adalah ilmu jiwa dan ada pula yang berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu tentang perilaku. Ilmu ini tidak jarang dipandangkan dengan ilmu dukun, seperti memahami tepat, kemampuan untuk meramalkan masa depan, dan kemampuan untuk memahami masa lalu seseorang. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yakni psikologi, yang merupakan gabungan dari kata psyche dan logos. Psyche berarti jiwa, dan logos berarti ilmu. Oleh itu, secara harfiah dapat dipahami bahwa psikologi adalah ilmu jiwa. Kata logos juga sering dimaknai sebagai nalar atau logika. Psikologi menurut pandangan para ahli. Menurut Plato dan Aristoteles, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang pelajari tentang hakikat jiwa dan pelajari proses dari awal hingga akhir. Sedangkan menurut Wilhelm Wundt, psikologi adalah ilmu yang tidak hanya mempelajari tentang hakikat jiwa saja, tapi juga mempelajari tentang pengalaman-pengalaman yang dirasakan dan yang timbul. Nah, bila kita atau kamu merasakan hal yang sama, misalnya kamu menciptakan perasaan cinta, munculnya rasa benci atau semacamnya, atau bentuk perasaan lain yang ditimbulkan seperti keinginan, perasaan pasca indera dan pikiran-pikiran. Nah, Wilhelm Wundt juga termasuk bapak psikologi. Sejarah psikologi terbagi dalam rentang waktu yang lama. Periode paling awal dari sejarah psikologi adalah pada zaman Yunani kuno sebelum adanya penanggalan Masehi. Pada masa ini, psikologi masih menjadi bagian dari ilmu filsafat. Memasuki abad ke-5 hingga ke-6 Masehi, psikologi telah dihubungkan dengan dua teologi besar dari bangsa Yunani, yaitu Olimpian dan Orfisme. Pada abad pertengahan, filsuf Muslim seperti Al-Kindi mulai mengkaji tentang psikologi di dalam karya-karya tulisannya. Sejarah psikologi kemudian berlanjut pada abad ke-17 hingga abad ke-18 dengan status psikologi masih sebagai wacana yang kemudian mulai diperdebatkan. Perdebatan ini mengenai objek dan prosedur kajian yang layak dimasukkan sebagai bagian dari psikologi. Sejarah psikologi sebagai disiplin ilmiah yang terpisah dari filsafat dimulai pada akhir abad ke-19 dengan pendirian laboratorium psikologi yang pertama oleh Wilhelm Wundt di Leipzig, Jerman setelah menjadi disiplin ilmiah tersendiri. Sejarah psikologi berlanjut ke spesialisasi yang kemudian memunculkan cabang-cabang keilmuannya. Psikologi era Hindia Belanda. Iwan menjelaskan bahwa perkembangan psikologi di Indonesia sudah mulai sejak era Hindia Belanda, sekitar pertengahan abad ke-19. Selain itu, psikologi sebagai ilmu populer juga mulai berkembang pada awal abad ke-20. Pada masa tersebut, masyarakat memandang psikologi sebagai ilmu untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih efisien dan efektif. Perkembangan psikologi Indonesia memiliki hubungan dengan psikologi budaya di Eropa. Hal tersebut dapat dilihat melalui penelitian psikologi terkait kejiwaan masyarakat Hindia Belanda di Jawa pada tahun 1904. Emil Kraepelin sebagai psikologi Eropa yang melakukan penelitian tersebut berharap hasilnya dapat berkontribusi pada psikologi budaya. Psikologi era pasca kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, para pelajar banyak yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Beberapa pelajar tersebut adalah para ex-tentara pelajar yang mendapat beasiswa studi lanjut. Beberapa lainnya adalah para pelajar yang memperoleh kesempatan belajar ke luar negeri sebagai hasil kerjasama antar negara. Iwan menyampaikan bahwa spirit dekolonisasi mulai terjadi pada tahun 1950-an hingga ini membuat adanya pendirian pendidikan profesi psikologi. Seorang psikolog itu juga menjelaskan bahwa psikologi mengalami perkembangan pada masa demokrasi terpimpin. Perkembangan tersebut meliputi pengembangan istilah lokal psikologi melalui pembentukan komisi istilah.
penghilangan dominasi literatur Belanda dan perluasan literatur dari negara lain, serta penguatan aliran psikologi yang bersumber dari kearifan lokal. Untuk memahami psikologi lebih mendalam, maka penting untuk melihat cakupan dari psikologi itu sendiri. Ditinjau dari objek kajian dari psikologi adalah dapat dilihat pada dua hal berikut, yakni menurut Ahmadi yang pertama psikologi yang menyelidiki dan pelajari manusia, yang kedua psikologi yang menyelidiki dan pelajari hewan atau umumnya lebih tegas disebut dengan psikologi hewan. Dewasa ini kajian psikologi manusia dengan menggunakan hewan sebagai eksperimen telah ditinggalkan oleh sarjana psikologi. Psikologi khusus dapat dipahami dengan melihat beberapa pembagiannya, di antaranya yang pertama ada psikologi perkembangan atau psikologi yang membicarakan perkembangan psikis manusia dari masa bayi sampai tua. Perkembangan tersebut bisa mencakup pada psikologi anak atau pada masa bayi. Yang kedua ada psikologi puber dan adolescensi, psikologi atau masa muda. Yang ketiga ada psikologi orang dewasa. Yang keempat ada psikologi orang tua. Nah, yang kedua ini adalah psikologi sosial. Psikologi yang khusus membicarakan tentang tingkah laku atau aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial. Yang ketiga ada psikologi pendidikan. Psikologi yang khusus menguraikan kegiatan-kegiatan atau aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi pendidikan. Misalnya, bagaimana cara guru menarik perhatian siswa agar pelajaran dapat mudah diterima. Yang keempat ada psikologi kepribadian dan tipologi. Psikologi yang khusus menguraikan tentang struktur pribadi manusia mengenai tipe-tipe kepribadian manusia. Yang kelima ada psikopatologi. Psikologi yang khusus menguraikan mengenai keadaan psikis yang tidak normal atau abnormal. Yang keenam ada psikologi kriminal. Psikologi yang khusus berhubungan dengan soal kejahatan atau kriminalitas. Bagian ini terkait dengan psikologi forensik. Yang ketujuh ada psikologi industri, psikologi yang khusus berhubungan dengan persoalan perusahaan, misalnya manajemen sumber daya manusia yang baik dan sebagainya. Psikologi khusus ini akan terus berkembang dan hal ini dimungkinkan karena perkembangan kajian manusia dalam beragam aspek yang terus menarik dikaji dan semakin kompleks. Thank Thank you for watching.